Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi tentang Quran hadis. Sebelum itu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum itu anak-anak nanti untuk absennya bisa berkomen di kolom komentar YouTube atau bisa di Google di WhatsApp grup. Oke? Nanti Bapak tunggu. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian doa belajar. Oke, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sudah ya. Terus nanti kita akan melakukan pembelajaran yang membahas tentang hadis mengenai berpikir positive thinking, optimis dan bersabar dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar itu bacaan Al-Qur'annya? Apakah masih membaca ketika pandemi ini? Jangan lupa juga ya, ketika keluar rumah maskernya dipakai juga, seperti itu. Bentar, lupa lihat materinya terlebih dahulu. Nah, pada masa pandemi ini kita kan tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung atau offline. Nah, di rumah kita harus tetap belajar ilmu agama, belajar ilmu kehidupan, dan belajar ilmu yang lainnya. Yang paling utama dan penting itu adalah ilmu agama, karena ilmu agama itu akan menyelamatkan kita di yaumul akhir nanti. Karena ilmu agama itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mencari ilmu agama itu sangatlah barokah. Banyak orang yang berlomba-lomba dalam belajar ilmu agama, dari belajar fikih, belajar Al-Quran, belajar hadis, banyak sekali yang belajar ilmu agama, dan mereka kebanyakan juga mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, seperti itu. Nah, untuk kalian yang masih kelas 1 MTS atau kelas 7, tanamkan semangat untuk belajar ilmu agama, karena pemuda-pemuda Islam itu nanti akan mendapatkan keistimewaan pada masyarakat. Saya ingat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan ketika di pada masa. Salah satunya adalah pemuda-pemuda yang bersemangat menghidupkan masjid dan menuntut ilmu agama seperti kalian ini. Sehingga jika kalian masih di rumah, usahakan untuk istiqomah membaca Al-Quran dan membaca buku-buku agama atau mendengarkan ceramah
ustadz di desa atau di YouTube. Ya minimal 1 hari 1 kali atau lebih juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, untuk menyangkut pautkan dengan permasalahan hadis yang akan kita bahas pada hari ini, banyak sekali manusia itu mempunyai masalah atau problem di dalam kehidupan. Seperti kita ini yang sedang belajar, mesti banyak PR, banyak tugas, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu ujian atau cobaan yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita untuk mengetes kemampuan kita. Dan tidak banyak juga yang pesimis dan berujung bunuh diri karena kebanyakan tugas, seperti itu. Jika kita mempunyai keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, kita harus berpositif thinking dan bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan kepada kita, karena setiap ujian atau kesulitan pasti ada jalan keluar atau solusinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat hadis-hadis yang membahas mengenai kesabaran dan berpositif mungkin terhadap masalah kehidupan di dunia. Nah, sekarang saya akan membacakan bab pertama ini mengenai hadis beserta artinya. Hadis tentang berpikir positif thinking, kemudian bersabar dalam menghadapi permasalahan di dunia. Anak-anak bisa lihat kok materinya di deskripsi YouTube atau di grup yang Bapak bagikan. Bapak lupa soalnya untuk menaruh di link deskripsi YouTube. Hadis yang pertama saya bacakan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan. An Abi Yahya Su'aib ibni Sinan radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al-mu'minin inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li qadin illa lil mu'minin in asabathu syarra'u syakar fakanat khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakanat khairan lahu. Rawi Muslim, yang artinya dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihal baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah ia bersabar, dan bersabar itu baik baginya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna faraja ma'al qarbi wa anna ma'al usri yusra. Artinya, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis yang terakhir, hadis ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim
dari Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibbu lamislima min nasabin wala wasabin wala hammi wala huzni wala alan wala ghammi hatta sawqati yusaquha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Rawi musta'in alaih. Artinya dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Seperti itu. Nah, anak-anak bisa baca hadisnya. Anak-anak bisa baca hadis dan artinya di file yang Bapak share di grup WAG. Nah, nanti setelah dibaca dihafalkan ya, salah satu nanti buat tugas individu. Ini salah satu hadis yang sekiranya mudah untuk dihafalkan bagi anak-anak. Itu. Setelah Bapak jelaskan, setelah Bapak bacakan hadis dan artinya tadi, sekarang kita akan membahas isi kandungan dari hadis tersebut. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan. Di dalam hadis tersebut ada pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwasanya orang mukmin senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin selalu berbuat baik, selalu berprasangka baik terhadap apa-apa saja yang telah diberikan pada hidupnya, ataupun apa-apa saja yang sudah dialami manusia terhadap dirinya. Karena setiap orang mukmin itu selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dibutuhkannya, bukan apa yang diinginkan. Kemudian orang mukmin mempunyai sifat yang sangat luar biasa. Jika seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, mereka selalu bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka mengalami kesedihan, kesusahan, menderita karena sesuatu, mereka akan selalu bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah solusinya. Yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Di dalam hadis tersebut memberikan pesan bahwa kesabaran dan kelapangan hati adalah suatu komponen penting dalam menyelesaikan permasalahan di dunia ini, karena semua manusia akan diberi cobaan dan ujian dalam kehidupannya. Hal itu dilakukan untuk menguji keimanan dan menguji kekuatan imannya. Seperti itu. Jika kita sabar dalam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan lahir dan batin. Selain itu, jika kita melapangkan hati kita, jika hati kita atau ikhlas dalam menjalani permasalahan-permasalahan tersebut, insya Allah kemudahan akan mendatangi kita,
solusi-solusi akan selalu muncul di hadapan kita. Allah memberikan kemudahan untuk kita semua ketika kita melapangkan hati. Kemudian hadis ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini memberikan penjelasan mengapa setiap manusia itu mendapatkan permasalahan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika manusia menjalani atau menghadapi masalah dengan kesabaran dan penuh ketakwaan kepada Allah, maka insya Allah kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat di dunia akan dihapus secara perlahan-lahan sesuai lamanya dia menghadapi atau bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Maka dari itu kita sebagai manusia, sebagai umat Islam harus selalu bersabar, tawakal, dan selalu meminta ampunan dari Allah ketika mendapatkan cobaan dan masalah. Kemudian bab terakhir yaitu keterangan isi kandungan dari hadis riwayat Muslim Abu Yahya Su'aib bin Sinan, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Secara garis besar keterkaitannya adalah tentang kesabaran dalam menghadapi permasalahan di dunia dan senantiasa berpositif thinking atau berbaik sangka terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sehingga kita harus selalu bersyukur, selalu mensyukuri yang telah kita dapatkan. Yang terakhir yang harus saya ingatkan kepada anak-anak, ketika kita susah dalam memahami pelajaran, susah dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus bersabar dalam belajar, bersabar dalam menuntut ilmu, dan selalu optimis untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak akan mati. Ilmu itu akan dibawa sampai ke akhirat kelak. Ilmu agama ya, bukan ilmu umum tapi ilmu agama. Kemudian ingat, Allah selalu memberikan yang terbaik kepada umat yang menuntut atau mengabdi kepada Allah. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Yang kelompoknya sudah saya bagi di file kemarin, ini kan sudah kan. Nah, nanti tiap kelompok memberikan rangkuman atau observasi yang telah didapatkan ketika pembelajaran ini. Kemudian kalian cari contoh perilaku yang seperti di hadis ini di kehidupan sehari-hari anak-anak. Nanti tugasnya bisa dikirimkan ke WA group atau langsung WA ke saya secara langsung. Nah, begitulah materi yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak. Nanti jika ada pertanyaan dan kebingungan, bisa komen di kolom komentar YouTube atau bisa komen di grup WA saja. Kemudian untuk tugasnya jangan lupa kemudian istiqomahkan membaca Al-Quran dan mengkaji hadisnya atau membaca hadis yang berkaitan dengan pembelajaran.
sekian kelas pembelajaran saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.